Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamai Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita. Sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Ayat 23. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Ini perhatikan Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya, bersama-sama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan Pikol, kepala pasukannya, ayat 27. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Ayat 28. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia, bertengkar dengan dia di sana. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Ayat 29. Panjang ya Bapak-Ibu Saudara. Bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka. Lalu mereka makan dan minum. 31. Keesokan harinya, pagi-pagi bersumpah-sumpahlah mereka. Kemudian Ishak melepaskan mereka. Dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak, memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Ayat 33, lalu dinamainyalah sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Ya, Bapak Ibu Saudara, satu perikop ini kita bisa baca ya. Kita bisa, kalau Bapak Ibu Saudara simak ya kalimat ayat per ayat, ini sangat luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Yang saya bisa belajar waktu saya membaca dan merenungkan tentang perikop ini adalah yang pertama, penyertaan Tuhan itu tidak membuat Ishak otomatis bebas dari masalah. Ya, ada banyak masalah. Ya, ada kelaparan, ada kekeringan, ya Bapak Ibu Saudara. Juga apa? Yang kedua, penyertaan Tuhan itu tidak membuat Ishak otomatis bermalas-malasan. Tetapi Ishak harus terus bekerja. Ya, tadi dikatakan Ishak harus menabur benih, dikatakan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi penyertaan Tuhan itu tidak membuat Ishak otomatis bermalas-malasan. Ya udah deh, kan Tuhan sudah menyertai saya. Ya, kan saya sudah tahu ada janji-janji Tuhan. Apalagi Ishak adalah anak perjanjian, Bapak Ibu Saudara kita tahu, ya. Tetapi hidupnya bukan serta-merta semuanya oke. Semuanya mulus-mulus aja, bebas dari masalah, ya. Bukan otomatis dia diam aja, bermalas-malasan, tetapi dia terus bekerja, ya. Dia terus bekerja, menabur benih, bercocok tanam, menggali sumur. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya bisa juga belajar bahwa penyertaan Tuhan kepada hidup Ishak tidak membuat Ishak otomatis itu
imannya menjadi sempurna. Dia juga pernah salah, Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika dia mengaku bahwa Ribka adalah bukan istrinya. Ya. Dia takut mengatakan Ribka istrinya sebab Ribka sangat cantik. Ya, dia takut orang membunuh si Ishak. Dia takut dia dibunuh dan Ribkanya diambil. Makanya dia bilang dia bukan istrinya. Ya, tapi saudaranya. Penyertaan Tuhan tidak juga membuat Ishak otomatis semua orang suka padanya. Ya, ketika dia menjadi berhasil, ketika dia menjadi kaya, ya, dombanya banyak, kambing dombanya banyak, ternaknya banyak, dia menjadi orang yang sangat-sangat kaya. Ada lagi masalah, ya. Orang Filistin, bangsa Filistin menjadi iri dan mengusir dia, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Ishak saja anak perjanjian, ya, merasakan atau melewati proses-proses hidup di dalam hidupnya Ishak, begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah pikir bahwa Tuhan Yesus tidak menyertai kita saat kita ada masalah, ya. Jadi penyertaan Tuhan itu tidak tergantung faktor-faktor yang di luar, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat semua kisah-kisah di Alkitab, justru di dalam, ya, masa-masa yang kelam, ya, di dalam masalah-masalah besar, penyertaan Tuhan itu sempurna, Bapak Ibu Saudara. Saya bisa mengambil 3 hal, ya, yang akan saya singkat pada sore hari ini, yaitu 3T, ya, bukan tahu tempe telur, ya, bukan, ya, itu ada di cabai hijau, 3T, tahu tempe telur, bukan, ya, kita akan belajar, ya. Saya sangat diberkati ketika saya merenungkan ini, ya. Banyak dari orang-orang percaya anak Tuhan, mungkin saya juga, yang selalu mengatakan di mana Tuhan kalau ada masalah. Apakah Tuhan masih menyertai saya? Kalau hal yang terjadi, ya, yang saya lihat faktanya tidak sesuai dengan keinginan saya, itu masih selalu saya pikir mungkin Tuhan tidak menyertai. Kalau Tuhan menyertai, kalau Dia Allah Immanuel, kenapa harus saya melewati masalah ini? Kenapa saya harus menerima sakit penyakit? Ya, sama seperti Ayub. Manusia itu seringnya, sukanya adalah bertanya, kenapa ini terjadi? Kalau dia merasa dirinya udah cukup baik untuk menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya. Banyak hal pertanyaan yang kita nggak bisa jawab, Bapak Ibu Saudara. Nah, Ishak, kita mau belajar, ya, 3T. Yang pertama, apapun yang terjadi dalam hidup Ishak, ya, Ishak belajar selalu taat. Amin, Bapak Ibu Saudara. T yang pertama bukan telur, tapi taat. Ya. Di ayat yang pertama sampai 6. Ya. Dia disuruh, Tuhan menyuruh dia berfirman, ayat 2, jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Kalau dulu Tuhan pernah berfirman kepada ayahnya Abraham malahan disuruh keluar dari negerinya sendiri dan pergi ke Mesir. Kalau Ishak tidak menjadi anak, dia bukan orang yang taat, dia pasti bertanya, Tuhan, dulu bapak saya kok disuruh ke Mesir, dia berhasil. Tapi kenapa ini sekarang saya disuruh nggak boleh pergi ke Mesir? Tidak pernah Ishak bertanya. Nah, ketika Tuhan berbicara, ya, melalui hati setiap kita, kalau kita disuruh berbuat A, berbuatlah. Amin. Yang pertama kita bisa belajar adalah taat. Taat, dengar, nurut baik-baik. Seperti kata Pak Gembala. Saya ingat sekali waktu pertama kali Pak Gembala menyuruh saya untuk kuliah. Saya setengah hati loh. Aduh, mau nggak ya? Malahan saya pernah berpikir, jujur ya, jujur. Kok
ini bener gak ya suara Tuhan gitu kan? Saya ini udah apa ya, udah tua gitu kan, udah masa sih saya masih harus belajar lagi, saya masih harus kuliah lagi, udah capek kerja gitu. Ini bener gak ya jalan yang harus saya jalanin? Apakah cuman good idea-nya Pak Gembala aja gitu ya? Manusia seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Seringnya itu sering berbantah-bantahan di dalam hati dan pikiran. Kegagalan setiap orang untuk merasakan penyertaan Tuhan adalah ketika dia tidak taat. Ketika dia menggunakan logikanya. Ya. Padahal Tuhan udah bilang, luar biasa Ishak ya Bapak Ibu Saudara. Dikatakan disuruh jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Luar biasa sekali. Dia nurut aja. Dia nggak ada tanya-tanya Tuhan. Dia nggak ada komplain-komplain sama Tuhan. Ya, dia percaya Tuhan yang menyuruh dia, pasti Tuhan menyertai dia. Ya, itu yang harus kita belajar. Karena apa? Percayalah. Ketika kita hidup dalam panggilan Tuhan, ketika kita berjalan sesuai dengan arahan Tuhan, itulah yang terbaik, Bapak Ibu Saudara. Ya, rancangan-rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik, yang memberikan setiap kita ada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terkadang kita nggak percaya, terkadang kita nggak mau ikut, ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan Roh Kudus sering berbicara lewat hati nurani kita, lewat orang-orang sekitar kita, lewat Bapa rohani kita, ya. Sama seperti Ishak, disuruh jangan pergi ke Mesir, ya. Tinggallah di Gerar. Meskipun dia menjadi orang asing, tapi dia tetap tinggal, ya. Saat Tuhan memberi perintah, Ishak tidak pernah membantah. Ishak tidak pernah bertanya. Ishak hanya taat, ya, kepada Tuhan. Kunci hidup di dalam berkat adalah setia dan taat, Bapak Ibu Saudara. Setia aja. Dipercayakan kerjaan yang sedikit, setia aja. Taat aja. Ya Bapak Ibu Saudara. Saya mau bacakan di Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi, dan segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya. Ayat ini benar-benar memberkati hidup saya. Ketika saya merenungkan, ya, seringnya kita nggak merasakan penyertaan Tuhan. Ketika kita tidak mau taat, ketika kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan, ketika kita tidak mau mendengarkan suara gembala kita, ketika kita tidak mau mendengarkan suara Bapa rohani kita mau berjalan saja sesuai dengan keinginan kita, good idea kita, ya, mata jasmani kita yang melihat, oh bagus sekali. Ishak tidak pernah berpikir bahwa dia akan disuruh jangan pergi ke Mesir. Padahal dulu Abraham, perintahnya ada Abraham disuruh ke Mesir. Ya. Bukan soal tempatnya Bapak Ibu Saudara. Penyertaan Tuhan adalah soal pribadi Tuhan. Siapa pribadi yang menyertai kita? Jadi bukan tempatnya, bukan soal Mesirnya, tapi biarlah kita menjadi pribadi yang taat. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mau taat, pasti kita merasakan penyertaan Tuhan. Ya, saya ulangi, ketika kita mau taat, yang pertama taat. Kita pasti merasakan penyertaan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah yang kedua adalah bukan tempe, tapi tabur. Ya, tabur.
Kejadian 26 ayat 12. Kita lihat di ayat yang ke-12-nya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu, sapi, serta banyak anak buah. Ya, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Yang kedua, ketika kita di dalam masa yang tidak enak, tetaplah menabur. Tetaplah tabur. Apa yang ditabur? Apa yang kau punya? Kalau engkau punya firman Tuhan, tabur firman Tuhan kepada banyak orang. Kalau engkau sedang disakiti, tabur, ya. Tabur pengampunan itu bagi orang lain. Kalau di sini Ishak dikatakan menabur Ishak di tanah itu. Yang bisa saya ambil makna teologisnya adalah sesuatu yang berharga itu seringnya kita nggak bisa lepaskan, ya. Apa yang kita punya, harta kita, ya, itu menjadi sangat berharga ketika masa kesusahan. Tapi dikatakan tabur. Tabur, Bapak Ibu Saudara, ya. Hasil dari ketaatan Ishak adalah kesanggupannya menabur di saat kesusahan. Di saat masa susah, Bapak Ibu Saudara, ya. Saya percaya kita pernah melewati masa-masa sulit. Ya, ketika ada masa sulit yang sedang kita hadapi, pasti yang sangat berharga buat kita, sangat besar artinya buat kita. Tetapi itulah yang disuruh ditabur. Ya, jika sesuatu yang ada di tangan kita itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, maka jadikanlah itu sebagai benih untuk ditabur, Bapak Ibu Saudara. Ya. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Coba kita buka Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut menabur. Apa yang ada di dalam hidup kita, beri. Ya. Saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara, kita pernah baca kisah janda di Sarfat yang dipelihara Tuhan di masa kelaparan. Coba kita buka 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja yang ke-17. Ya, ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap. Sesudah itu dia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anak-anakku.
Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkatanya, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Lalu pergilah perempuan itu, ayat 15, lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Bapak Ibu Saudara, apa yang ada di dalam hidup kita yang mungkin hari-hari ini menjadi hal yang sangat berharga. Ketika Tuhan bilang kasih, jangan pernah takut untuk melepaskan. Jangan pernah takut untuk melepaskan, Bapak Ibu Saudara. Ya, taburlah, apalagi untuk pelayanan. Apa yang kita anggap itu satu-satunya milik kita. Percayalah, Tuhan tidak pernah berhutang. Dan ingat baik-baik bahwa apa semua yang ada di dalam hidup kita itu adalah milik Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah takut menabur. Tabur, Bapak Ibu Saudara. Tabur untuk pekerjaan Tuhan. Tabur untuk hamba-hamba Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara dan saya tidak pernah kekurangan. Pasti itu adalah janjinya. Seperti Ishak, ya, waktu dia menabur benih di masa kelaparan itu, di masa kekeringan, dia diberkati berkali-kali lipat. Janda Sarfat yang mungkin nggak punya apa-apa, itu satu-satunya makanannya. Tapi ketika dia taat dan dia mau tabur, lihat, persediaan makannya itu tidak pernah habis-habisnya. Ya. Ketika kita tidak mau, tidak berani untuk melepaskan ya titipan dari Tuhan, saya rasa di sana kita kurang bisa ya mengerti siapa Tuhan yang menyertai kita. Kekhawatiran, ketakutan kadang-kadang ya itu ada dalam hidup kita. Kalau saya kasih, saya nanti makan apa? Kalau saya kasih perpuluhan, nanti sampai akhir bulan nggak cukup. Kalau saya kasih persembahan, nanti sampai akhir bulan nggak cukup. Bapak, Ibu, Saudara, kita diberi hikmat untuk mengelola keuangan kita. Dan saya percaya, saya sangat percaya, berapapun yang kita dapat hari-hari ini, ya pasti cukup sampai akhir bulan. Yang penting kita berani. Ketika Tuhan bilang tabur, maka kita tabur. Maka kita kasih, ya Bapak Ibu Saudara. Kekhawatiran dan ketakutan menandakan bahwa kita tidak cukup mempercayai bahwa Allah lebih besar daripada masalah-masalah kita. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara. Kekhawatiran dan ketakutan kita menandakan bahwa kita tidak cukup mempercayai bahwa Allah lebih besar daripada masalah kita. Ketika kita percaya, ketika kita tahu siapa Allah yang menyertai kita, siapa Allah Immanuel itu, seperti apa pribadi Allah Immanuel itu, saya percaya ketika Tuhan memberikan dorongan untuk kita memberkati orang lain, pasti dengan cepat kita memberkati. Karena kita tahu apapun yang ada dalam hidup kita benar-benar bukan milik kita. Ya. Yang ketiga, yang ketiga adalah tenang. Dan yang ketiga apa? Tenang. Ya. Ishak tetap tenang dalam menghadapi pertengkaran-pertengkaran. Ya. Ketika dia menjadi kaya dan ada bangsa Filistin yang iri, yang cemburu karena dia makin kaya, dia makin berpengaruh di daerah itu, maka banyak orang-orang yang nggak suka sama dia. Tetapi dia menghadapinya dengan tenang. Bapak Ibu Saudara, mungkin di dalam hidup kita nggak selalu ketemu sama orang yang satu visi sama kita, yang satu pemikiran sama kita, ya.
Mungkin justru kita ditempatkan ya di sekeliling orang yang mungkin menyebalkan. Ya. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Tenang menghadapi itu, ya. Tenang, jangan panik. Salah satu kegagalan lagi dalam kita merasakan penyertaan Tuhan adalah ketika kita panik. Ketika kita panik, kita nggak bisa berpikir dengan jernih. Ketika kita panik dan tidak tenang, kita tidak bisa berdoa. Sehingga apa? Yang kita lakukan membuat keputusan itu cenderung adalah salah. Ketika kita panik atau emosi, Bapak Ibu Saudara, kebanyakan keputusan yang kita ambil, kita buat itu adalah yang salah. Makanya apapun yang terjadi, ya, ada orang yang mungkin mau memfitnah kita, ada orang yang mungkin mau mengatakan jelek, ya, tentang kita. Tenang, saya mau belajar ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini bukan untuk firman buat Bapak Ibu Saudara aja, tapi buat pribadi saya. Saya mau belajar untuk menjadi orang yang lebih tenang, ya, tidak terlalu panik atau terlalu emosi, ya, menghadapi orang-orang yang sulit di dalam hidup saya, ya, Bapak Ibu Saudara. Kita semua harus belajar dari Ishak, ya. Mengapa Ishak rela melepaskan sumur-sumur miliknya yang mengeluarkan air yang berbual-bual? Sumur waktu itu adalah zaman kekeringan. Ya, sumur kalau ada mata air yang keluar airnya banyak, itu luar biasa, ya Bapak Ibu Saudara. Itu adalah milik yang berharga pada saat waktu itu, karena itu dibutuhkan sekali, ya. Tapi Ishak tidak pernah mempertahankan haknya, ya. Bukankah Ishak adalah orang kaya? Dikatakan Ishak sangat kaya, punya power, punya kekuatan untuk melawan, untuk menyingkirkan orang-orang itu, ya. Tapi Ishak tidak melakukannya, ya. Karena apa? Saya bisa belajar karena Ishak tenang, karena Ishak tahu, ya, siapa sumber dari semuanya itu, siapa Tuhan yang menyertainya itu, pribadi Tuhan, ya. Jadi bukan sumurnya itu, ya. Sumber dari kehidupan dari semuanya bukan sumurnya, bukan miliknya, bukan hartanya. Tetapi dia tahu sumber kehidupannya adalah Tuhan yang menyertai dia. Kita juga mau belajar dari Ishak, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, kita mau belajar untuk tenang menghadapi orang-orang sulit di sekitar kita. Ya, untuk tetap mengampuni mereka, untuk tetap memberkati mereka. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ketika ada hak-hak kita yang dirampas seperti Ishak dengan semena-mena, ayo kita belajar untuk tenang. Ya, ayo kita belajar untuk percaya bahwa ada Tuhan yang besar yang menyertai kita, yang pasti akan membela kita. Amin. Kita nggak perlu susah-susah untuk membela diri kita. Cukup kita berdoa. Ya. Sungguh saya mau belajar kebenaran firman ini. Saya mau belajar bahwa ketika ada orang yang menyakiti kita, nggak usah balas. Nggak usah balas. Cukup kita tenang. Cukup kita tenang dan berdoa. Dan kita lihat penyertaan Tuhan. Lihat tangan Tuhan yang bekerja. Lihat Tuhan yang berperang ganti kita, membela kita. Asal kita jangan berbelok kanan dan kiri. Jangan menyimpang kanan dan kiri. Tetap di dalam panggilan Tuhan. Tetap hidup benar. Tetap jangan berbuat dosa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ada 3 T. Hari ini kita bisa belajar dari kehidupan Ishak. Yang pertama apa? Yang pertama taat. Katakan kanan kiri. Kalau nggak punya teman, katakan kepada diri sendiri. Ayo, kita sama-sama taat. Kita sama-sama taat. Pasti kita akan melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Yang kedua, tabur. Katakan kanan kirinya, jangan takut untuk menabur. Yang ada dalam hidup kita, yang ada punya kita, yang kita anggap itu punya kita, itu bukan punya kita. Titipan Tuhan. Kita adalah pengelolanya. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, tenang. Tenang.
Ya, biar Tuhan yang membela kita. Biar Tuhan yang berperang ganti kita. Saya percaya ya, penyertaan Tuhan pasti akan kita terus rasakan ya. Walau di lembah kekelaman, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah kemana-mana. Dia ada di beserta kita. Dia ada di dalam hati kita. Mungkin hari-hari ini yang kita alami, mungkin banyak di antara kita yang mengalami sakit penyakit, ya. Yang mengalami mungkin kehilangan pekerjaan, yang bingung, ya mungkin ekonominya mungkin menurun. Bapak Ibu Saudara, mari kita praktekkan ya kebenaran firman yang sudah kita belajar sore hari ini bersama-sama. Ya, dari kehidupan Ishak banyak sekali, bukan hanya kehidupan Ishak. Kalau kita mau baca dan merenungkan satu Alkitab ini luar biasa. Itu berbicara tentang penyertaan demi penyertaan Tuhan yang menyertai anak-anak yang dikasihi Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya percaya ya, walau kita di dalam masalah yang pelik sekalipun, mungkin orang lain nggak tahu, kita nggak bisa cerita, tapi biarlah kita bisa cerita dengan Tuhan. Ya, saya percaya Allah Immanuel, Allah yang menyertai Ishak, Allah yang menyertai tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa, yang dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah yang sama, Allah yang besar itu menyertai hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Thank you, Yen, buat kebenaran firman yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita belajar bersama-sama untuk taat, sekalipun kenyataan kelihatannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Belajar taat, nurut baik-baik, sekalipun ada tantangan, terasa susah, ya. Ingat dulu waktu Yeni buat skripsi, aduh nggak bisa ini, mundur aja. Ternyata bisa juga lulus, bisa bersama-sama lagi berdua, asik banget, gitu kan ya. Nah, ketika keadaan, kadang kita melihat keadaan membuat kita susah taat. Tapi kalau kita melihat Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tenang saja, jalani saja. Semua proses itu dijalanin. Bicara tentang menabur, saudara ingat, waktu kita dipanggil Tuhan, tidak ada satu rupiah pun yang kita bawa. Makanya kalau kita mau mengumpulkan harta di surga, sederhana. Apa yang Tuhan percayakan pada kita, pakai buat pekerjaan Tuhan. Tabur buat pekerjaan Tuhan. Berikan warisan rohani kepada anak-anak kita berupa teladan. Berikan warisan rohani kepada anak-anak kita nanti berupa kebenaran firman Kristus. Itu jauh lebih penting daripada semuanya. Ya, kalau kita lihat dalam perjalanan hidup manusia itu menarik. Dulu susah, pergi kerja, naik sepeda. Ya, kemana-mana naik sepeda. Sudah dapat kerja, mulai diberkati, beli motor second. Sudah beli motor second, ada berkat lagi, pingin ganti motor, mulai kredit motor lagi. Habis sudah mulai kredit motor, pingin motor laki, ganti lagi kredit lagi. Habis punya motor laki, pingin punya rumah, kredit lagi rumah. Kerjanya lebih keras memang, tapi kerjanya hanya untuk membayar utang saja. Sudah punya rumah, pingin jalan-jalan ke luar negeri, wah dan sebagainya. Nggak akan pernah habis kalau kita mengikuti keinginan kita, dan kita kan selalu merasa kurang. Orang yang kaya adalah orang yang tahu bersyukur, bisa menikmati berkat Tuhan, dan bisa menabur. Itu orang yang kaya. Tapi orang yang miskin, ciri khasnya dia akan selalu merasa kurang. Nah, yang ketiga yang penting adalah tenang. Sekalipun di tengah-tengah badai, waktu Yesus bersama dan murid-muridnya di atas perahu, ada badai datang, ya, murid-muridnya semuanya panik, lebih mendengarkan suara badai daripada menyadari kehadiran Tuhan Yesus. Tapi Yesus yang Maha Kuasa itu berkata, diam dan tenanglah. Maka badai itu pun tenang. Jadi ingat baik-baik, Tuhan menyertai kita bukan berarti nggak ada masalah. Masalah kan selalu ada. Bahkan kalau saudara lihat hidupnya Yusuf dan Maria saja, Yesus sudah lahir bersama dengan mereka. Nyata dalam bentuk fisik daging. Yesus ada bersama dengan mereka, tapi mereka juga mengalami masalah. Mereka dikejar Herodes dan sebagainya. Nah, makanya dalam hidup ini, mari kita belajar dengar suara Tuhan,
taat, nurut baik-baik, tetap menabur. Yang saya tadi terkagumi itu, jelas Alkitab berkata Ishak menuai 100 kali lipat. Ya. Jadi itu bukan sekedar teori, makanya benih yang ditabur di tanah yang baik itu bertumbuh berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Kalau Ishak benar-benar menuai secara fisik, dalam kasusnya Ishak gitu ya, dalam 1 tahun 100 kali lipat. Saya membayangkan, tadi waktu Yeni khotbah 100 kali lipat, kalau dia punya uang 10 juta sekarang, 100 kali lipat berarti berapa? 1 M. Gitu ya. Dalam 1 tahun langsung 100 kali lipat. Tapi hidup kita bukan untuk mengejar uang. Kita percayakan saja buahnya itu kepada Tuhan. Berjalan dan iman, melangkah dan iman. Hikmat Tuhan menyertai setiap kita. Amin.